Baik, selamat siang pemirsa Nawacita TV. Kali ini pemirsa kita kedatangan tamu, dua politisi dan dikategorikan masih muda karena mereka masih energik. Ada dari Partai PDI Perjuangan, anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Selamat datang, Bang. Dan ada juga Bang Daryanto dari fraksi Golkar. Dan ini kedua anggota DPRD ini luar biasa, artinya masih energik. Selamat datang di studio Nawacita TV. Nah, sebelum kita jauh lebih berdiskusi tentang perihal 2024, Bang, saya ke Bang Nikodemus dulu. Biasa dipanggil Bang Niko ya? Nah, karena kondisinya sebelumnya juga sama Bang Daryanto pernah diskusi, maka Bang Nikodemus dulu. Artinya bisa memperkenalkan diri sebelum kita lanjutin. Ya, saya kebetulan dipercaya sama partai ya untuk Pileg 2019 kemarin, dan puji Tuhan alhamdulillah terpilih satu dapil sama Pak Daryanto, Bekasi Timur Bekasi Selatan, dan saat ini pun dipercaya sama partai untuk menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, yang mana itu menjadi salah satu, kalau kami berbicara di partai di PDI Perjuangan, adalah ideologi. Jadi bagaimana di Badan Perda ini kita harus menjaga ideologi tadi, bahwa tidak ada lagi peraturan-peraturan daerah yang kemudian berbau diskriminasi dan kemudian mengarah yang kemudian bertentangan dengan Pancasila. Itu tugas kami untuk menjaga itu. Nah, kalau Bung Niko ini dari tahun berapa menjabat? Kebetulan baru pertama kali 2019. 2019 ini ya. Kalau Pak Dar ini kan udah 2 periode, jadi kami baru masuk 2019. Tapi dengan kondisi satu dapil tidak ada sesuatu hal yang bertentangan, karena kita harus fair play dong. Karena dalam merebut basis itu kita harus ini. Jadi gini, kami ini satu dapil tapi tidak pernah bentrok di lapangan, bersinggungan di lapangan, karena menurut saya secara pribadi bahwa bagi saya nggak ada basis-basisan. Artinya semua masyarakat punya pilihan, sudah punya pilihan. Maka kalau ada kawan-kawan ini basis saya, RW ini basis saya bilang nggak ada itu. Karena tentunya satu RW itu ya ada warna merah, ada warna kuning, ada warna dan seterusnya. Artinya tidak mungkin satu RW itu, satu RT itu aja, tidak mungkin semuanya satu warna. Artinya ada warna-warna lain yang mungkin populasinya kecil. Nah, tapi bagi saya tadi bahwa ya semua RW itu adalah bagian daripada masyarakat kita. Jadi bagi saya silahkan aja mau masuk ke mana. Bahkan saya kalau sampai ke RW saya katakan kalau bisa 9 anggota DPRD dari dapil 1 ini Timur Selatan semuanya masuk. Jangan di-cut gitu loh, jangan dihalang-halangi. Karena kenapa? Semakin banyak dewan masuk ke RW itu, maka semakin baik RW-nya, terbangun gitu loh. Nah, jadi kami nggak pernah bersentuhan karena kami sudah, Pak Dar juga sudah meyakini bahwa dia sudah punya pemilih. Saya pun sama, artinya saya sudah punya pemilih, artinya basis yang tersebar di mana-mana. Gitu Pak. Jadi nggak ada persoalan kami, walaupun berbeda partai, tetapi pada saat kami kontestasi kemarin tahun 2019, ya fine aja. Artinya beliau jalan dengan cara beliau, ya saya pun jalan cara saya. Dan kami tidak pernah bersentuhan, apalagi rebut-rebutan apa namanya Pak Darya, apalagi rebut-rebutan pemilih, nggak ada itu. Karena kami tentunya masyarakat sudah bebas, masyarakat sudah cerdas, artinya masyarakat ini sudah bisa menentukan yang mana menjadi pilihan dia, nggak bisa dipaksa lagi, zaman-zaman dulu nggak bisa lagi, gitu. Baik, terima kasih Pak. Ke Pak Daryanto dulu ini, menyikapi yang disampaikan oleh Pak Niko tadi, bagaimana menurut Pak Daryanto? Ya, betul yang beliau sampaikan. Jadi kalau bicara di wilayah, kita memang punya pemilih masing-masing dan kita juga mempunyai artinya binaan masing-masing. Dan itu yang sekarang ini kalau kita menyadari itu yang memang sekarang di wilayah itulah yang memang kita bina dan kita sepakati satu sama lain saling menghormati. Seperti juga, dan itu yang memang sudah kita jalani saat ini seperti itu, Pak. Nah, kalau itu mungkin di sisi level high level sih ya, tapi kalau di sisi grassroots-nya gimana Pak? Kita kasih pengertian ke semua teman-teman bahwa kita punya tujuan yang sama.
kita ingin membangun wilayah, kita ingin membangun lingkungan kita, tentunya yang tadi beliau sampaikan, kalau memang bisa lebih dari satu, kenapa enggak? Tapi sekali lagi dengan tidak bersinggungan, tidak dengan saling baku hantam dan lainnya. Rebut-rebutan. Nah itu yang sudah terjadi sekarang dan terbukti di beberapa wilayah. Saya dengan beliau dan beberapa teman dewan lain itu kita sudah membangun wilayah yang justru mempercepat. Gitu. Jadi kalau misalkan Bang Niko memperbaiki RT 01, saya RT 02, yang lainnya RT 03 dan seterusnya, ini jadi wilayah tersebut jadi lebih cepat dan penanggulangan terutama di Bekasi Timur, saya sudah mendata ada kurang lebih 27 titik banjir, itu nggak mungkin diselesaikan sendiri. Makanya kita perlu ada sinergisitas dengan teman-teman lainnya seperti itu, Bang. Oh, berarti lebih ke kolaboratif ya? Baik, ini kan menyinggung masalah politik 2024, Pak. Artinya Bung Niko ini pernah jadi ex officio Ketua Bapilu sampai sekarang. Nah, apa strategi, Bang, untuk menggalang yang namanya seorang figur dan kontinuitas daripada program pemerintah itu, figur mana yang bisa kita ini? Kepala daerah ya? Kepala daerah. Kita, tupoksi kita sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu, PD Perjuangan, intinya bahwa saya biasa berdiskusi sama Ketua DPC kami, Pak Tri Adianto, yang juga saat ini menjabat sebagai PLT Wali Kota, bahwa masyarakat ini sudah cerdas. Artinya sentuh dengan kerja dan kerja. Intinya bahwa ketika kepala daerah maupun DPRD itu bekerja, maka tanpa kita harus komando, tanpa kita harus minta dipilih, mereka akan sadar bahwa yang mana yang terbaik. Jadi bagi calon kepala daerah ataupun bagi calon anggota DPRD, baik incumbent pun yang newcomer, ya lakukan aja. Artinya kerja ke masyarakat itu adalah hal yang dibutuhkan masyarakat. Tanpa harus kita dalam tanda kutip tebar pesona, ya kan? Karena rakyat udah cerdas, nggak bisa lagi kemudian dibodohi dalam tanda kutip tadi dengan tebar-tebar pesona tadi. Nah, sehingga bagi kami PD Perjuangan, apalagi DPP partai sudah membunyikan salah satu gongnya kita adalah kerja dan kerja. Artinya itu tagline daripada ini kerja ya? Iya, karena Bu Megawati kan sudah katakan bahwa semua harus turun, menangis, tertawa bersama rakyat. Artinya semua stakeholder, tidak hanya calon kepala daerah, tidak hanya DPRD, tapi struktur partai juga harus bahu-membahu bagaimana berbaur kepada masyarakat. Karena kita yakin dengan berbaur ke masyarakat, kerja untuk masyarakat, maka masyarakat akan ada simpati. Jadi bukan hanya sekedar tagline, bukan hanya sekedar wacana, tapi kita buktikan dengan kerja nyata, dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, karena kami ini di partai ada namanya 3 pilar. 3 pilar itu intinya bahwa ada legislatif, ada eksekutif, dan ada struktur partai, struktural. Jadi kita sudah semua memenuhi. Artinya di legislatif kami 12 orang, di anggota DPRD, anggota fraksi, di eksekutif kami punya PLT yang juga sekarang ketua DPC. Di struktural partai kami punya 6.000 pengurus partai, mulai dari DPC partai sampai kepada anak ranting. Anak ranting itu istilahnya kalau di pemerintahan itu RW. Khusus di Kota Bekasi itu ya? Semua. Oh, di semua. Ya, artinya itu sudah menjadi SOP ADRT partai. Bahwa setiap enggak, maksud saya yang 6.000 tadi itu khusus di Kota Bekasi. Kota Bekasi itu kami ada 1.019 RW di Kota Bekasi, maka dikali 5 udah 5.000 sekian. Nah, ditambah PAC ada 12 dikali 11, ranting 56 dikali 9 orang. Jadi totalnya sekitar 6.000-an. Itu pengurus di luar badan partai, di luar sayap partai, dan di luar kader partai. Nah, jadi kami sangat percaya diri bahwa dengan internal kami, ya, selama kita bergotong royong, selama kita kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, maka kami yakin 2024 pilkada, ya, kami bisa memenangkan pertarungan. Mengingat itu, Pak, artinya kondisinya begini, bisa dispesifikasikan concern daripada pemerintah Kota Bekasi itu sekarang di bidang apa? Ya, jadi inilah perebutan kekuasaan ini kan karena ada yang akan kita capai. Apa itu? Itu menjadi rencana jangka menengah, jangka panjang partai. Jadi kami ini di dalam partai namanya demokrasi terpimpin, Bang. Artinya perintah dari DPP partai itu wajib kami laksanakan, wajib kami eksekusi. Jadi nggak ada lagi bicara diskusi.
Tapi perintah partai itu nggak ada diskusi. Artinya satu komando. Satu komando wajib eksekusi. Nah, perintah partai ini merebut kekuasaan itu salah satunya adalah menjalankan amanah-amanah partai. Ya, jadi kenapa setiap 5 tahun kita ada kontestasi baik pilkada maupun pemilu? Ya karena tadi bahwa kami diperintahkan untuk bagaimana merebut kekuasaan dan kemudian menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanah partai. Yang pertama, kita sudah lihat beberapa daerah seperti Surabaya, Risma, seperti Semarang, Hendrar, kemudian Pak Gubernur Jateng, di basis-basis kami itulah termasuk Presiden Pak Jokowi bagaimana menjalankan yang namanya nawacita, ya sama ya, sama nawacita. Kemudian bagaimana menjalankan amanat daripada Pancasila tadi, ya kan, bagaimana setiap daerah kekuasaan yang dikuasai oleh PDI Perjuangan, maka yang namanya Pancasila harga mati harus membumikan Pancasila daerah itu, karena itu menjadi ideologi kita yang harus kita junjung dan mempertahankan. Nah, jadi dimanapun PDI Perjuangan berkuasa, baik di eksekutif maupun di legislatif, itu yang selalu menjadi tugas pokok kami. Bagaimana masyarakat, apalagi Bekasi ini adalah masyarakat yang heterogen, maka salah satu tugas kami adalah bagaimana membumikan Pancasila, ya kan, kemudian menghalau segala macam paham-paham yang kemudian ingin menghancurkan Pancasila tadi. Nah, kami lah garda terdepan. Jadi salah satu tugas kami tadi untuk merebut kekuasaan adalah bagaimana meyakinkan bahwa Pancasila hanya satu-satunya, nggak ada lagi perdebatan terkait dengan itu. Nah, itulah tugas kami salah satu. Oke, itu kan dari sisi ideologi, Pak. Maksud saya tadi dari sisi konkret yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah itu, masalah fisik, pendidikan segala macam. Nah, jadi Pak Tri ini kan masih PLT. Beliau PLT wali kota dan memang zaman Pak Rahmat Effendi dulu bahwa mereka satu paket. Dan apa yang mereka jalankan, visi misi dari Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri Adianto ini itu sesuai dengan amanat partai. Bicara soal pendidikan, kesehatan, ya, bicara dengan infrastruktur, bicara terkait dengan sosial masyarakat, ini sama persis dengan visi misi yang pada saat pilkada tahun 2018 itu sesuai dengan amanat partai. Nah, dari sekarang Pak Tri melanjutkan apa yang menjadi visi mereka terdahulu yang memang dilanjutkan. Bagaimana bicara terkait kesehatan. Nah, sekarang ini terkait dengan layanan kesehatan masyarakat ini masih terus dilakukan. Ya, tujuannya tadi apa? Tujuannya tadi bahwa bagaimana tidak ada lagi masyarakat, ya, masyarakat yang tidak mampu, yang mohon maaf meninggal karena tidak punya duit. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa sekolah karena tidak punya duit untuk bersekolah. Nah, ini salah satu yang memang jadi visi misi kemarin ketuanya Pak Daryanto, Golkar dan PDI Perjuangan, dan sekarang masih dilanjutkan. Artinya kita nggak mau lagi melihat, karena memang masih banyak, Pak. Jadi memang untuk mencapai UHC ini kan harus minimal 96%. Nah, memang masih di bawah 96% pencapaian UHC tadi, maka pemerintah masih punya tugas, dan terus ini Pak Tri dan stakeholdernya ini terus melakukan bagaimana seluruh masyarakat Kota Bekasi ini tidak ada lagi yang tidak memiliki BPJS, PBI. Kalau yang tidak mampu ada namanya PBI. Nah, ini kayak KIS. Jadi mereka berobat, nanti yang membayar tiap bulan itu adalah APBD. Nah, itu nanti kita integrasikan. Jadi dari LKM ini, misalkan saya masyarakat Bekasi punya NIK Kota Bekasi, saya tidak mampu atau memang kemarin terkena dampak COVID. Saya kerja kemudian dirumahkan, akhirnya BPJS-nya mati, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, nanti pemerintah lah yang kemudian men-tracking tadi. Siapa-siapa aja orang-orang yang kemudian dalam kategori tidak mampu dan akhirnya tidak mampu karena pandemi tadi. Maka itu akan dimasukkan menjadi anggota BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, gitu loh. Jadi kita pengen mencapai bagaimana di Bekasi ini tidak hanya 96%, tapi 100% semua harus punya BPJS. Kalau yang mampu wajib kerjasama sama swasta, maka setiap swasta itu wajib BPJS. Dan yang tidak mampu bagaimana? Yang pedagang-pedagang yang kemudian mereka bekerja, punya mata pencaharian tapi tidak punya gaji, kan ini juga ada ukurannya, Pak. Misalkan pedagang bakso, pedagang warteg, itu kan mereka ya punya penghasilan yang lumayan, tetapi mereka ternyata tidak punya BPJS. Ini yang kita paksa.
untuk harus memiliki BPJS. Kalau nggak mampu, kami yang pemerintah yang akomodir, kemudian mengintegrasikan kepada BPJS PBI sehingga mereka semua punya BPJS. Nah, saat ini kita pakai apa? LKM, layanan kesehatan masyarakat, untuk apa? Untuk men-tracking tadi, siapa aja yang sakit kemudian tidak mampu. Nanti kan namanya ada tuh, secara online, baik swasta maupun RSUD. Oh, misalkan Mr. A misalnya. Mr. A itu ternyata berobat memakai NIK KTP. Maka NIK KTP itu yang disebut layanan kesehatan masyarakat, itu langsung integrasikan kepada BPJS PBI melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kemudian lanjut ke BPJS sehingga begitu mereka keluar dari sakit, mereka akan menerima yang namanya BPJS PBI. Oke Pak, kita hold dulu di situ. Saya kembali ke Bang Daryanto dulu ini. Jadi cukup menarik ini karena kondisinya tadi sudah confirm bahwa saya 2024 itu PDI itu harus bisa merebut kembali yang namanya 2024. Nah, di Golkar ini kan figur juga banyak, Pak. Artinya bagaimana juga strategi sehingga yang disampaikan Bung Niko tadi itu di sisi Golkar juga bisa mendapatkan 2024 itu seperti apa? Jadi memang selama berdirinya Kota Bekasi ini, Golkar itu dari awal berdirinya itu memang kepala daerahnya adalah kita ikut di dalam kepala daerah. Waktu zamannya Pak Ahmad Yurfai sebagai wali kota, waktu M2 dan Rahmat Effendi kita juga ada di sana, dan Pak Rahmat Effendi 2 periode. Nah itu artinya memang sejarah itu Golkar selalu ikut di dalam bareng pemerintahan daerah, kepala daerahnya. Nah, tentunya dengan pengalaman itu pun kami dari Golkar sudah mempersiapkan. Dan tentunya di periode ini, periode Pak Rahmat Effendi dan Tri ini juga menjadi acuan. Karena Pak Rahmat Effendi juga sudah memberikan standar yang cukup tinggi. Bagaimana beliau kemarin menyiapkan kesehatan bagi masyarakat dengan kartu sehatnya. Dan bagaimana beliau sekarang kita punya rumah sakit tipe C di 6 kecamatan. Dan kita akan tambah lagi. Dan juga pendidikan. Banyak sekolah-sekolah baru yang sudah dibuat. Nah itu juga harapan kita. Nah ini makanya menjadi tugas dari PLT untuk melanjutkan tersebut. Karena sudah tertera di dalam RPJMD yang sudah disepakati. Nah itu jadi visi misi kepala daerah itu tertuang di dalam RPJMD itu. Nah makanya bukan hanya hal-hal lain, tapi baik segi infrastruktur. Memang masih banyak ini yang kendala-kendala seperti banjir, macet, dan itu titik-titik yang harus kita urai. Nah ini juga makanya kita berharap Pak PLT memang hal yang berat yang cukup sulit untuk menyelesaikan tersebut, tapi kita yakin itu bisa. Kita yakin itu bisa tertanggulangi dengan cara ya sinergisitas antara pemerintah dengan DPRD, dengan masyarakat. Gitu. Artinya kita pernah menyinggung sebelumnya Pak perihal kondisi Pak PLT itu kan tidak ada wakil. Nah artinya karena sudah berkoalisi sebelumnya, Golkar itu tetap mendukung pemerintah tersebut. Sampai saat ini saya menyatakan komitmen kami tetap kami tetap ada di koalisi pemerintah. Jadi banyak juga masukan-masukan yang kami sampaikan baik ke Pak PLT maupun kepada pemerintah. Dalam hal ini kepala dinas dan lainnya. Gitu. Jadi kami tetap juga mengkritisi bila ada pemerintah melakukan lalai atau hal lain yang di luar ketentuan. Sebagai seorang sahabat tentunya kita harus mengingatkan bila ada yang keliru ataupun yang melanggar gitu. Dan makanya kami dari Partai Golkar dan juga fraksi Golkar Persatuan tetap berkomitmen. Kami sebagai pengusung utama Pak Rahmat Effendi dan Tri tentunya juga ingin menyelesaikan ini sampai dengan tuntas, karena sekali lagi semua ini untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan janji politik yang kita sampaikan. Artinya itu berkomitmen sampai selesai masa jabatan itu, walaupun posisi sekarang itu PLT-nya adalah dari PDI Perjuangan. Iya, karena kan tetap secara politisnya kan itu kan yang menjadikan juga istilahnya Golkar. Koalisi. Jadi artinya kita tetap koalisi tersebut kita harapkan sampai dengan tuntas. Ya tapi kita lihat kondisi politiknya juga. Tapi kalau misalkan Pak PLT ternyata punya kehendak lain, kita juga nggak tahu. Ini kan politik. Makanya kita juga masih melihat hal tersebut seperti itu. Jadi kalau bagaimana Golkar sendiri, ya kita punya standar tadi yang saya sampaikan. Karena Pak Rahmat sudah membuat standar yang tinggi, artinya nanti kita pun berharap penerus atau yang melanjutkan untuk kepala daerah di Kota Bekasi juga punya standar yang seperti Pak Rahmat Effendi. Nah artinya kondisi dalam masa jabatan Pak Tri ini, PLT-nya, kan tidak tertutup kemungkinan, artinya masa janji kampanye itu tidak bisa terrealisasi sepenuhnya. Tentunya
ada niat berkoalisi lagi nggak dengan PDI ini? Artinya kita berandai-andai. Kalau berniat koalisi, saya pikir semua masih sangat mungkin. Apalagi sekarang hubungan kita baik. Ya, hubungan kita saat ini juga masih harmonis, tidak ada kendala-kendala apapun. Jadi masalah koalisi sangat mungkin, dan di politik sendiri kan hal apapun bisa terjadi. Dan tentunya juga selain kita punya calon dari internal di Kota Bekasi, tapi kan kembali lagi keputusan ada di pusat. Kembali lagi nanti DPP yang akan memutuskan rekomendasi tersebut. Namun kita meyakini bahwa Golkar ini nggak kekurangan lah kandidat dari para calon-calon kepala daerah, karena kita ketahui lah bahwa kami pun punya para senior yang luar biasa dan juga mempunyai kader-kader yang mumpuni untuk nantinya menjadi calon kepala daerah gitu. Baik Bung Niko, ini kan kondisi sekarang ini kan Pak PLT ini tidak ada wakil, Pak. Nah, bagaimana dia bekerja untuk mentuntaskan yang namanya janji kampanye mereka itu, sementara ya kalau misalnya tidak ada yang membackup kan itu masalah juga tentu. Si Jen, sebelah. Jadi gini, kalau masa RPJMD itu sebenarnya pada tahun ketiga itu semua janji-janji politik pada poin-poin RPJMD itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Makanya semua. Sekarang ini itu hanya tinggal bagaimana mengevaluasi hasil RPJMD gitu, karena memang yang sudah disepakati ternyata sudah terlampaui, walaupun pada saat 2020 dan 2021 kita ada pandemi, bencana pandemi gitu. Tapi sekali lagi ya tinggal sekarang bagaimana evaluasi dan juga kedepannya janji-janji yang RPJMD itu tetap dipertahankan, malah kalau bisa ditingkatkan gitu. Jadi memang sudah terpenuhi janji-janji politik. Jadi sepakat itu, memang karena itu ini kan kita sudah malah sekarang kita sudah akan membahas yang namanya RPJMD, apa istilahnya Pak Dar? RPJMD. Artinya dari mulai 2023 ini sampai 2026. Jadi ada RPJMD perubahan. Karena kenapa? Karena di September besok tahun ini RPJMD dari kepala daerah sudah selesai. Maka kita persiapkan namanya RPJMD lanjutan tadi, ya kan, selama belum ada kepala daerah pengganti. Jadi tadi dikatakan pada itu semua sudah tercapai dan sudah dikerjakan, ya. Kalaupun kemudian misalkan Pak Tri sekarang sendiri, saya pikir pemerintahan ini kan punya struktur yang jelas. Ya, artinya ada PLT, walaupun masih PLT, Sekda pun ya kayaknya siang ini udah definitif ya. Artinya ada sekdanya, kemudian ada stakeholder OPD tadi. Nah, artinya semua sudah tersistem dan memang sampai saat ini belum ada kendala. Artinya Pak PLT mampu menyelesaikan yang menjadi tadi katakan Pak Daryanto, evaluasi, kemudian ya kalau bahasanya finishing lah ya. Artinya finishing yang kemudian menjadi kesepakatan dari visi misi menjadi RPJMD tadi sudah dilaksanakan dan puji Tuhan alhamdulillah. Artinya Pak PLT bisa menjalankan itu tanpa ada hambatan apapun, dan memang tadi katakan Pak Daryanto menjadi penyeimbang itu sangat penting. Artinya disitulah porsi kita bagaimana kemudian mengawasi dan kemudian mengkritisi secara membangun ya. Mengkritik secara membangun kan penting, sehingga pemerintah maupun kita juga pemerintah nih. Artinya di Undang-Undang 23 itu ya DPRD sama pemerintah daerah eksekutif itu adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Nah artinya apa? Artinya tidak hanya kepala daerah yang punya tanggung jawab, tapi kami juga sebagai anggota DPRD punya tanggung jawab yang sama. Karena undang-undang tadi bahwa kita ini adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah, maka tidak hanya kita melulu menyalahkan eksekutif, tapi ya kita juga harus bisa memberikan masukan ya gitu kan, dan berbagi tugas bagaimana kemudian di dalam pemerintahan ini apa yang menjadi kesepakatan dalam RPJMD itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah tadi sudah tinggal finishing nih. Bagaimana soal tadi kesehatan, pendidikan, kemudian penataan kota ini sudah berjalan sesuai dengan RPJMD. Memang kalau tadi terkait dengan banjir, kalau banjir kan kita pikir itu kan saya pikir ya bahwa itu tidak hanya merupakan tugas kita di Kota Bekasi, tapi itu menjadi tugas nasional. Bahkan itu menjadi salah satu proyek strategis nasional dari Pak Jokowi. Karena memang kemarin COVID tadi, sehingga terhambat dengan pembangunan kali sepanjang 31 km tadi dalam rangka untuk pencegahan
pencegahan banjir tadi. Karena kemarin kami terakhir dalam pansus itu tahun sebelum Covid, emang sudah ada rencana, Pak. Ini bicara RPJMD kemarin, karena RPJMD salah satu RPJMD dari PPN3 kemarin itu adalah penanganan banjir salah satunya, infrastruktur. Dan memang kami sebelum COVID kami sudah ke Kementerian PU dan memang kami sudah dikasih green desainnya, blueprintnya, ya kan, bahwa titik-titik banjir sekarang, anggaran banjir sekarang dari APBN itu dialihkan semua ke Bekasi, nggak lagi ke Jakarta. Harusnya, tapi rencana itu ya di hold karena tadi pandemi tadi. Nah, kayaknya ini tahun ini sudah mulai lagi. Kenapa? Karena memang sudah mendesak bahwa bagaimana Bekasi ini semua anggaran 80% anggaran dari APBN itu dialihkan ke Bekasi. Pembangunan tanggul, ya kan, pematusan kali sepanjang 31 km sampai kepada CBL tadi, dari mulai Cikeas, Ciliwung ini, yang pertemuan kali ini yang selalu banjir di mana? PGP ya. Nah di PGP ini kan salah satu persoalan titiknya tadi nih. Nah ini sudah ditangani oleh Kementerian PU dan sudah ada blueprintnya. Kami lihat blueprint itu dan anggaran itu nggak salah 4,6 triliun. 4,6 triliun. Iya, dan memang sampai saat ini mulai dikerjakan pelan-pelan karena kemarin refocusing anggaran ke COVID tadi. Jadi saya pikir nggak ada kendala. Artinya Pak Tri sebagai PLT tidak hanya stakeholder dari pemerintah OPD, Sekda, tetapi kami juga selaku DPRD juga ikut bersama-sama di dalam penyelesaian pembangunan tadi dengan pokir-pokir kami, persoalan-persoalan drainase, persoalan-persoalan infrastruktur jalan itu kami juga ikut terlibat di dalam, karena itu menjadi salah satu sumpah jabatan kita sebagai anggota DPRD dan Pak Dan itu juga sudah melakukan, teman-teman lain sudah melakukan, artinya semua sama. Kita mengikuti arah kebijakan dari rencana pembangunan jangka menengah tadi dari visi misi kepala daerah begitu, Bung. Dan saya tambahkan sedikit ya, karena ya, kita pun dari DPRD sudah mengesahkan perda tentang drainase. Jadi artinya kita sudah menyiapkan payung hukum untuk kepala daerah agar membuat blueprint dari drainase, agar juga dalam penanganan banjir itu tidak berdasarkan sektoral. Jadi kalau harus menyeluruh. Jadi makanya kita sudah buatkan payung hukumnya untuk kepala daerah, tinggal selanjutnya kepala daerah mengimplementasikan melalui perwalnya ataupun kepala dinas yang lainnya yang terkait untuk menyelesaikan tersebut. Tentunya dengan dukungan legislatif ya. Kita selalu dukung. Ya. Nah, untuk closing statement ini Pak, artinya harapan-harapan ke depan seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kolaboratif tentang pemerintah pusat dengan daerah, harapan ke depannya seperti apa sehingga kendala-kendala pada saat COVID kemarin itu bisa terakomodir di tahun-tahun sekarang ini ke depan. Iya, kalau dari saya mungkin masyarakat sudah merasakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sudah terpenuhi. Dan juga mungkin dengan karya kekaryaan kita, mungkin masyarakat juga sudah bisa menyadari apa yang menjadi kebutuhannya juga. Nah, tentunya dengan sinergisitas antara pemerintah kota dan juga DPRD Kota Bekasi dan seluruh elemen stakeholder yang ada, saya meyakinilah Kota Bekasi akan menjadi yang terdepan nantinya. Karena sekarang ini Kota Bekasi juga sudah menjadi kota metropolis, bukan hanya penyangga ibu kota, tapi berdiri mandiri menjadi kota metropolis. Malah sekarang kita juga sedang menyiapkan perda tentang investasi, bagaimana kita bisa menarik investor lebih lagi, agar kita bisa, harapan kita Kota Bekasi bisa menjadi kota perdagangan dan juga industri pariwisata. Industri pariwisata. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya, dan tentunya di 2024 nanti kita berharap memiliki kepala daerah yang visioner, kepala daerah yang memang mampu mewujudkan Kota Bekasi lebih baik lagi dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan Bung Niko, closing statement ke depan ini. Jadi yang pertama, kami sebagai dalam saat ini kami sebagai partai penguasa, ya, dan 12 kursi di DPRD, tentunya yang kami harapkan adalah kita bersama-sama, baik sama Golkar, partai-partai lain, ayo kita bergandengan tangan, kita tuntaskan, tidak saling menyalahkan, tetapi saling mengevaluasi dan duduk bareng sehingga apa yang menjadi target kita, baik dari RPJMD kemarin maupun nanti perahlian dari pemerintahan selanjutnya, siapapun yang terpilih, ini bisa satu visi, satu misi bagaimana kita membangun Bekasi. Karena memang kalau kita melihat Bekasi ini harusnya APBD 2 digit.
Oke. Artinya 5,9 T ini masih sangat minim, dan ini kita terus berproses karena memang perekonomian di Bekasi ini selama pandemi Covid salah satu baik lah, artinya tidak terlalu signifikan. Terbukti dengan PAD kita itu tidak turun banyak ya Pak Dar ya, artinya masih bisa bertahan di posisi yang normatif. Sehingga kami sangat yakin bahwa dengan kerja bersama ya kan, baik antara pemerintah daerah dengan legislatif ini bisa bersinergi, sehingga target kita untuk 2 digit besok bagaimana kita mengejar bahwa APBD kita bisa mencapai minimal ya 10 T lah. Karena itu bukan mimpi, itu bukan hal yang mustahil, tapi itu adalah hal yang sangat memungkinkan karena kita punya potensi luar biasa. Banyak hal yang harus kita lakukan, sehingga kita butuh kerjasama sebagai partai penguasa saat ini, dan juga tentunya Golkar karena sama-sama dalam pemerintahan, sama-sama berkoalisi ya, maka punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita bergandengan tangan, tidak berbicara lagi kepentingan dalam tanda kutip, tapi berbicara bagaimana mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan kami sangat berharap, karena memang sejarah PDI sama Golkar ini memang dari dulu bareng, dari zaman Pak Jurfai sama Pak Mokhtar, Golkar PDI, setelah itu Pak Mokhtar sama Pak Pepen, PDI Golkar ya kan. Nah kemudian itu yang ini sekarang Golkar sama PDI. Nah ini artinya memang sejarahnya dari 3 periode berturut kepala daerah selalu bergandengan tangan. Nah sehingga kita berharap ke depan kita kembali bangun ya komunikasi yang yang baik ya kan, dan memang sampai saat ini baik. Dan kita lanjutkan ke depan bagaimana bisa bersama-sama, tujuannya cuma satu, tidak berbicara kepentingan tanda kutip tadi, tapi berbicara bagaimana kepentingan masyarakat, apalagi nih yang menjadi PR kita yang kemudian tidak sempat dilakukan dari Pepentri kemarin. Nah, ini yang kita bangun, kita kita tetap berharap bahwa kita bisa tetap bersama-sama dengan minimal dengan Partai Golkar, karena sejarah membuktikan. Maka bagi saya sangat optimis bahwa merah kuning ini tetap bisa bersama-sama di Kota Bekasi, dan nasional juga sudah ada tando-tando katanya. Artinya kita cari yang terbaik, karena ini kepentingan tidak hanya berbicara kepentingan politik, tapi berbicara kepentingan lebih luas tadi, bahwa kita kesampingkan kepentingan politik yang kemudian bisa berbenturan kepentingan, tetapi kita satu dalam kepentingan bagaimana mengurusi rakyat, mengurusi Kota Bekasi sehingga bisa mencapai tadi 2 digit, dan kemudian masyarakat Bekasi bisa lebih sejahtera. Ya, jadi itu yang kita harap. Dan yang terakhir bahwa kalau kami juga sesuai dengan pesan dari partai bahwa bagaimana memajukan UMKM ya, UMKM di Kota Bekasi khususnya, bagaimana karena kita punya potensi UMKM. Sehingga itu juga menjadi salah satu tujuan fokus kita, bagaimana kita membina UMKM ini sehingga bisa tidak kalah saing dengan pedagang-pedagang kapitalis tadi. Dan itu Pak adalah variabel kenapa bertahan di Covid itu, karena UMKM. Nah, iya, itu salah satu variabelnya. Artinya karena UMKM kita sangat kuat. Nah, ini sekarang udah 200.000 UMKM yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini adalah aset kita, modal kita. Artinya mereka inilah yang menjadi membuat perekonomian Kota Bekasi ini tetap bertahan, karena perputaran uang kita tetap berjalan. Siapa yang berputar ya? Salah satu pelakunya adalah UMKM. Gitu. Jadi itu tadi sekali lagi kami terima kasih sudah diundang, sudah bisa berdiskusi ya, berdiskusi menyampaikan menjadi ide-ide kita bagaimana bisa membangun Kota Bekasi ke depan, dan kami sangat yakin bahwa partai-partai yang nasionalis ke depan bisa bersatu untuk sama-sama kita jaga Kota Bekasi ini menjadi kota yang toleran, menjadi kota yang maju dan ihsan, nah, gitu, Bung. Baik, terima kasih banyak. Doa kita adalah sinergitas tadi itu ya, artinya sehingga program-program itu kontinuitasnya bisa berlanjut dengan baik. Siap. Baik, demikian wawancara eksklusif dengan 2 narasumber handal. Kami undur diri. Jangan lupa ada kuning, ada merah untuk 2024. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Terima kasih.